Hasil kebudayaan berikut yang berupa kebudayaan imaterial adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Kembali lagi kita berlatih soal-soal P3K. Semoga dengan semakin banyak kita berlatih, kita dipermudah untuk menjadi seorang ASN P3K di tahun 2023 ini. Oke, untuk tema kita kali ini yaitu materi tentang sosio-kultural, dan ini bisa diaplikasikan untuk semua mapel. Nah, untuk sistem pembelajarannya, saya akan sajikan dulu soal-soalnya. Setelah itu di akhir nanti kita bahas bersama-sama. Soal terdiri dari 25 soal. Silahkan Bapak Ibu kerjakan. Dan jangan lupa di setiap slide-nya, di setiap soalnya silahkan untuk diberhentikan dulu. Setelah itu lanjut ke soal berikutnya. Oke, sebelum mulai, tidak lupa saya berharap dan berdoa semoga Bapak Ibu sekalian dimudahkan, dilancarkan, dan diluluskan hingga menjadi seorang ASN P3K di tahun 2023 ini. Oke, let's begin our lesson. Nomor 1. Silakan dilihat dan dibaca soal-soalnya, setelah itu dijawab. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Oke, mari kita diskusikan jawabannya. Ingat Bapak Ibu sekalian, apabila kita melihat aturan terbaru terkait dengan P3K, untuk sosiokultural itu ada poin-poinnya. Jadi yang paling benar itu mendapat 4 poin, dan yang paling salah itu mendapat 0 poin. Dan di sini saya berikan beberapa contoh sesuai dengan urutan poin tertinggi sampai terendah. Oke, kita bahas untuk nomor 1 dulu.
Anda berencana untuk mengambil sisa cuti, tetapi tiba-tiba rekan Anda meminta Anda agar membatalkan cutinya karena rekan Anda ingin menjenguk keluarganya yang sakit di luar kota. Reaksi yang Anda berikan pada kejadian tersebut adalah menunda cuti, tetap cuti karena hak Anda, meminta maaf karena tidak dapat membantu, mempertimbangkannya, cuti bersamaan. Nah, di sini berarti kita itu belajar untuk bersimpati ya, membantu rekan kerja. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A ya, kita tunda dulu karena sudah jelas di sana itu teman kita sangat membutuhkan kita karena dia ada keluarganya yang sakit. Dan ke bawahnya adalah sesuai dengan urutan poinnya. Nomor 2, ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda suku dengan Anda, maka Anda akan A. bersikap toleran dan menghormati mereka, B. menjaga jarak dengan mereka, C. waspada dalam bersikap, D. khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka, E. meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain saja. Nah, di sini kita sebagai ASN harus memiliki toleransi yang tinggi, tidak membeda-bedakan suku, agama, ataupun budaya. Oke, the correct answer, jawaban yang tepat adalah A ya, bersikap toleran dan menghormati mereka, menunjukkan sikap terbuka, penerimaan dan penghargaan terhadap keberagaman. Jadi itu seorang ASN prinsipnya. Nomor 3, Anda bersikap tenang ketika memiliki teman yang berbeda adat dan budaya di tempat Anda bekerja. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak sesuai. Nah, jawaban yang tepat pastinya adalah sangat setuju ya. Ini masih tentang keberagaman budaya. Jadi kita harus mampu menerima perbedaan. Nomor 4, saat ini banyak pertikaian karena perbedaan pandangan. Pertikaian tersebut terjadi antar agama, suku, kelompok, dan golongan yang satu terhadap yang lain, yang tidak mencerminkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Anda adalah pengajar di sekolah dasar dan diminta pendapat agar nilai Pancasila dapat diterima anak usia SD dengan baik. Maka, usulan Anda adalah A. memberikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. B. siswa diajak dan dilatih untuk membudayakan 3S, senyum, sapa, dan salam. C. melatih siswa untuk rajin beribadah. D. melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. E. menanamkan disiplin terhadap siswa melalui berbagai cara. Nah, ini situasinya adalah di SD, tapi kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, langkah yang terbaik adalah kita memberikan contoh sikap-sikap tanpa kita harus menyebutkan ini pasal ini misalkan Pancasila ke-1, ke-2 atau ke-3, tapi kita berikan contoh. Karena kalau secara teori anak SD itu belum mampu menerima hal-hal yang abstrak. Tapi kalau contoh tauladan mereka bisa melihatnya. 5. Akhir-akhir ini banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, saya A. ingin menutup hak siar semua stasiun televisi. B. ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan lebih baik. C. ingin menghujat semua stasiun televisi di media massa. D. ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan. E. ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Nah, jawaban yang tepat adalah E ya, yang paling tinggi. Jadi segala hal itu bisa dibicarakan. Jangan kita mengambil langkah-langkah yang memicu pertikaian, pertentangan, permasalahan. Ya, jadi diskusi dulu. Nomor 6, ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet. Sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter dari rumah. Yang akan saya lakukan adalah menunggu saja apa yang dilakukan ibu tersebut, menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel, C. menanyakan apa yang terjadi, D. membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel,
E. Memanggil petugas bengkel. Nah ini kita posisinya kan sedang santai, terus ada seorang ibu yang macet. Kira-kira apa langkah terbaik yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Adalah membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel ya. Jadi itu langkah yang paling bagusnya, karena ini kan ibu-ibu ya. Nomor 7, terdapat himbauan dari pemerintah kepada masyarakat terutama ASN untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja adalah A. Menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. B. Menggunakan transportasi umum untuk bepergian. C. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting. D. Membuang sampah pada tempatnya. E. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Di sini ada kata kunci setiap hari berangkat untuk bekerja, maka ini berhubungan dengan transportasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah gunakan transportasi umum. 8. Sebutkan salah satu prinsip utama dari Pancasila yang berkaitan dengan keberagaman sosiokultural. Nah, mana nih jawaban yang tepat nih? Ini Pancasila nih yang 55 itu. Mana yang berkaitan dengan sosiokultural? Yaitu jawabannya adalah E ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 9, apa peran pendidikan dalam membentuk kesadaran sosiokultural? Nah, saya tidak akan baca satu persatu. Peran pendidikan dalam membentuk kesadaran sosiokultural adalah pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran sosiokultural, membantu memahami dan menghargai keberagaman budaya dan sosial. Nomor 10, bagaimana pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan? Nah, jawaban yang paling tepat adalah pemberdayaan masyarakat memungkinkan mereka untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan, meningkatkan kemandirian dan memperkuat kapasitas lokal. Nomor 11, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Nah, ini lebih ke level pemahaman ya. Jadi kita harus membaca dulu dan hafal barangkali. Nah, yang dimaksud dengan mobilitas sosial adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu strata atau kelas sosial ke strata atau kelas sosial yang lain. Di sini ada kata-kata mobilitas ya, perpindahan. 12. Bagaimana cara mendukung partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik? Bagaimana cara mendukung partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik? Jawaban yang tepat adalah meningkatkan transparansi, melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi, dan memberikan akses informasi yang mudah dipahami. Nah, sebagai seorang ASN, ketika membuat kebijakan itu harus bersifat transparan. Jadi orang tidak saling mencurigai kita. 13. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia, jawaban yang tepat adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan martabat. Martabat ini double ya jawabannya. 14. Bagaimana cara meningkatkan toleransi antar budaya di lingkungan kerja? Nah, bagaimana nih cara meningkatkan toleransi? Jawaban yang tepat adalah meningkatkan toleransi dapat dilakukan melalui edukasi, dialog antar budaya, dan program kegiatan bersama. Apa yang dimaksud dengan warisan budaya tak benda?
Jawabannya adalah warisan budaya tak benda mencakup tradisi, praktik, dan pengetahuan turun-temurun yang diakui oleh suatu komunitas. 16. Ketika sedang melakukan presentasi, saya menerima pesan singkat atau SMS yang mengabarkan bahwa anak saya diopname di rumah sakit. Nah, reaksi saya adalah, mana jawaban yang paling tepat dari situasi ini? Yaitu kita mencari tahu kondisi anak saya, kemudian memutuskan apakah tetap presentasi atau ke rumah sakit. Jadi kita lihat dulu situasinya seperti apa. Kalau tidak terlalu krusial, barangkali kita bisa lanjutkan dulu presentasinya. 17. Karena ruang kantor sempit, maka penambahan sekat untuk karyawan baru terpaksa mempersempit seluruh sekat yang sudah ada, termasuk sekat Anda. Nah, ini kira-kira apa nih langkah kita dalam situasi seperti itu? Jawaban yang tepat adalah saya menerima perubahan ini. Jadi seorang ASN siap untuk menerima segala perubahan dalam segala situasi. Dan itu termasuk dalam UU ASN ya, nomor 14. Ada di sana. 18. Saya diutus untuk mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah, ini kondisinya menantang ya. Jawaban yang paling tepat adalah menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Jadi seorang ASN itu harus mampu bersikap fleksibel, toleran, gitu. Mau menerima situasi apapun, siap menghadapi tantangan. 19. Saya baru saja pindah ke lingkungan yang baru dan ingin mengadakan syukuran dengan mengundang pentas musik. Seorang tetangga mengingatkan saya kalau budaya di lingkungan tersebut menganggap pentas musik adalah sesuatu yang kurang baik. Yang saya lakukan adalah, ini ASN juga harus mampu bersikap adaptif ya. Kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Jawaban yang tepat adalah mengganti acara dengan yang lebih cocok untuk lingkungan tersebut. Ya, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menentang gitu, adat atau budaya yang ada. 20. Kebudayaan rohania atau immaterial culture meliputi, ini nih, pemahaman kalau ini. Apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan rohania? Yaitu cipta dan rasa. Wow. 21. Kebudayaan, kebendaan berupa alat dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menguasai alam. Menurut definisi kebudayaan dari Selo Sumarjan, termasuk ke dalam bagian yang dinamakan definisi kebudayaan ya ini dari Selo Sumarjan. Rasa, karya, jiwa, cipta, karsa apa? Kira-kira jawabannya adalah karya ya. Jadi kalau menurut Surya Sumarjan itu kebudayaan itu adalah sebuah karya. Fungsi kebudayaan adalah, ini fungsinya untuk apa sih? Jawaban yang tepat adalah untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. 23. Dalam proses internalisasi budaya, institusi yang berperan menampilkan fondasi nilai dan norma adalah, ini internalisasi budaya institusi ya, ini ada kata-kata institusinya. Maka otomatis kalau berhubungannya dengan institusi, jawaban yang tepat adalah sekolah ya. 24. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah, ini geografis itu adalah letak tempat ya, lokasi ya, sudah jelas. Jawaban yang tepat adalah letak sebuah daerah terhadap daerah lainnya. Terakhir,
Hasil kebudayaan berikut yang berupa kebudayaan imaterial adalah, ini mungkin bisa dicari tambahannya tentang kebudayaan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kebudayaan imaterial itu apa sih? Nah, jawabannya adalah bahasa, adat, dan ilmu. Oke, barangkali itu untuk soal latihannya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga nanti mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam menjawab soal-soal sosiokultural. Oke, that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.